Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Mari Teguh Golden Ways dan kita memasuki segmen ketiga di mana kita akan melihat hasil polling yang sudah kami lakukan. Dan mari kita lihat ke layar monitor dengan pertanyaan Anda dan atasan Anda diundang makan malam di rumah seorang duta besar dari negara tetangga. Tiba-tiba atasan Anda tanpa sengaja memecahkan sebuah guci kuno yang harganya sekitar 1 miliar. Anda yang dituduh memecahkan dan diminta ganti rugi. Hasilnya ternyata A 13%, B 78%, C 9%. Oke, tepuk tangan untuk pilihan Anda. Silakan Pak Mario, komentarnya bagaimana Pak melihat hasil seperti ini? So, ini lucu sekali, ada 13% orang yang mengakui saya Pak Duta Besar yang jatuhkan gucinya. Padahal atasannya di sebelah itu melihat bilang apa? Terima kasih gitu. Ya, siapa yang 13% itu? Siapa yang mengakui menjatuhkan? Silakan. Saya Muhammad Ali Imran dari Cilacap. Yes Pak, dari Cilacap, bukan main. Silakan Bapak. Saya berani mengambil jawaban yang A karena saya yakin saya selalu memiliki pemimpin yang baik dan saya akan melindungi dia semampu saya. Super sekali. Apakah ada hadiah yang Bapak harapkan dari atasan? Selama ini pimpinanku akan selalu mengerti apa yang saya mau. Good. Berarti sebetulnya ada maunya. Kemauan yang jelas saya ingin menjaga kehormatan pimpinan saya. Menjaga kehormatan. Good. Lalu Bapak diminta mengganti. Saya kalau sanggup akan saya lakukan. Kalau sanggup. Tidak sanggup Pak, tapi Anda harus mengganti. Bagaimana? Saya akan menyanggupinya. Good. Jadi Anda bersedia memasuki perjanjian berhutang? Iya. Seumur hidup untuk memotong pendapatan Anda untuk membayar itu? Iya, karena saya yakin pimpinanku orang baik dan dia tidak akan membiarkan anak buahnya kesusahan sendiri. Apakah dia pernah mengecewakan Anda? Tidak. Tidak pernah. Mengecewakan orang lain? Setahu saya tidak. Setahu Anda? Tidak. Good. Itu admirable sekali, sangat terpuji untuk membela atasannya. Pertanyaan saya apa? Apakah ruginya kalau atasannya yang mengakui? Kalau dia mau mengakui, saya tidak akan mengakuinya. Lebih hebat mana dia, itu... Pak, sebagai pemimpin? Lebih pantas diabdi yang mana? Membiarkan anak buahnya mengakui atau dia mengakui? Dia mengakui. Very good. Tapi kalau pemimpin saya yakin dia yang mengakui, bukan saya. Tapi Bapak milih yang A. Karena saya menjaga kehormatan pimpinan saya, karena dia nggak mau mengakuinya. Dan kedua, karena dia juga menonton program ini. Super. Good. Yang 9%. Nama saya Hidayat dari Cibubur, aslinya dari Makassar. Sama. Sama kita ya. Saya memilih jawaban C karena di situ tidak menunjuk batang hidung atau tidak menyebut nama. Tidak menyebut nama. Hanya menunjuk ke pihak ketiga. Yang biasanya kita gunakan ke pihak ketiga itu untuk bagaimana memotivasi orang, menunjuk orang yang sudah berhasil. Ya, ibarat kita menunjuk orang bahwa orang di sana yang memecahkan, tapi kita tidak tunjuk hidungnya atau tunjuk namanya. Jadi tidak ada yang bisa disalahkan. Betul, tidak ada yang bisa disalahkan. Okay. Jadi kalau ini Bapak menunjuk orang lain saja ya, gitu. Nah, tugas dia mencahin. Nih. Oke. Jadi atasannya yang memecahkan guci yang mahal ini, lalu Bapak menunjuk orang lain. Itu dah aman karena Bapak tidak menunjuk hidung. Good. Apakah Bapak sadar bahwa tidak mungkin ruangan dimanapun di kedutaan besar yang tidak dimonitor dengan CCTV? Hah? Jadi Bapak, atasan Bapak ketahuan yang menjatuhkan, Bapak ketahuan berbohong. Bisa dibayangkan citra dari perusahaan yang Bapak wakili? Lalu atasannya membiarkan anak buahnya menuduh orang lain, coba bisa dibayangkan itu. Tidak ada jalan lebih baik daripada yang benar. Ya, kalau salah, akui salah, memang sakit, mungkin dimarahi, mungkin dihukum, tapi itu jalan terbaik. Nah, yang 9, tapi kita harus berikan tepuk tangan. Yang tadi, yang sisanya,
78% menyampaikan bahwa atasan Anda lah. Nih Pak, nih orangnya nih, Pak gitu. Oke, siapa tadi? Ini Pak, lihat, ini atasannya juga nonton, silakan. Pak Sambas, silakan. Terima kasih. Salam super. Salam super Pak Bapak Mario yang saya hormati, yang saya banggakan juga. Kenapa saya memilih opsi B? Itulah karena memang karakter saya mungkin seperti ini. Saya harus bicara apa adanya. Qulil haqqa walaw kana murran, gitu ya. Katakanlah yang benar walaupun mungkin pahit rasanya. Gitu. Mungkin harus mengorbankan kepentingan saya, yaitu mungkin tidak dicintai pimpinan. Tapi itulah mungkin harus dikemas dengan bahasa yang baik. Super sekali. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Siapa satu lagi yang mau dapat pujian? Tumpah. Di baju putih, silakan. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Saya Agus Suratno dari LP3I Ciputat. Saya memilih yang B karena alasan saya adalah A dan C adalah identik dengan kebohongan. Apa yang Bapak katakan kepada atasan Anda waktu Anda pulang satu mobil dengan dia? Ya karena pimpinan saya yang memecahkan, ya Anda lah, daripada saya disuruh ganti 1 miliar, perbandingannya kan jauh banget dengan gaji saya per bulan berapa. Pak, teman-teman ini tertawa karena Bapak bicara tinggi mengenai tuntunan Tuhan, lalu jawaban aslinya adalah penyelamatan diri. Emang gitu? Nah, Pak, kalau bisa jangan lagi kita menghitung-hitung seperti itu. Kalau itu yang digariskan oleh Tuhan, yaitu bukan karena kita takut kehilangan uang atau tidak. Ya memang karena yang benar itu, maka Ya, itu. pokoknya kan intinya sama-sama untung. Yang untung siapa? Pemilik Gucci dapatnya. Super sekali, super, silakan duduk Bapak. Kalau begitu, izinkan saya menyimpulkan bahwa pertanyaan-pertanyaan polling ini yang dibuat oleh Ibu Lina, ini pertanyaan integritas. Karena tidak ada ujian yang paling mencoba kita, kecuali di mana kita diminta memilih antara yang benar dengan yang menyelamatkan kita. Itu repot sekali orang memilih. Nah, untuk memilih yang benar, walaupun ada resiko pada diri, itu tanda dari iman. Karena keikhlasan itu pengukur tingkat iman. Orang yang ikhlas, imannya berarti baik. Berarti dia betul-betul menyerahkan diri kepada kepemimpinan Tuhan. Itu. Nah. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pak Mario, ini kalau bicara mengenai seperti situasi yang kita buat dalam pertanyaan polling ini, saya jadi terpikir kalau dalam hidup itu kadang orang merasa kalau ada begitu banyak persoalan. Pertanyaannya adalah mengapa banyak orang berkecil hati untuk keluar dari masalah, Pak? Mohon dijawab setelah jeda pariwara berikut. Oke. Tetap bersama